Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasna Humaira dari kelas 12 F6 dan saya di sini akan membacakan ringkasan seputar materi Qososul Quran ilmu tafsir untuk sama-sama kita pelajari dan ulangi. Qososul Quran secara bahasa yaitu qoso yakusu kisah yang artinya menelusuri jejak atau menceritakan kembali. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Manaul Qotan adalah proses Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang ihwal umat terdahulu, nubuat atau kenabian, kejadian faktual yang terjadi pada umat pada negeri-negeri terdahulu yang diceritakan melalui surah-surah dalam Al-Quran. Selanjutnya, Qososul Quran dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dari segi berdasarkan waktu, berdasarkan materi, berdasarkan pelaku, berdasarkan panjang pendeknya, dan berdasarkan jenis. Yang pertama, berdasarkan waktu. 1. Kisah hal al-ghaib pada masa lalu atau Qososul Ghuyubi Madiyah. Kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang sudah tidak bisa ditangkap panca indera yang terjadi di masa lampau. Nah, contohnya kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah. Ini diceritakan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, yang kedua yaitu kisah-kisah gaib yang masih berlangsung hingga masa kini, yaitu atau Qososul Ghuyubil Hadirah, yaitu kisah yang menerangkan hal gaib pada masa sekarang, meski sudah ada sejak dulu dan masih akan tetap ada sampai masa yang akan datang, dan menyingkap rahasia orang munafik. Contohnya, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ini diceritakan dalam Quran Surat Al-Qadar 1-5. Selanjutnya, pembagian Qososul Quran ditinjau dari segi materi. Yang pertama, kisah tentang perjalanan dakwah Rasul, mukjizat mereka, fase-fase dakwah mereka, penentang, serta pengikut mereka. Contohnya, kisah para nabi dan rasul yang 25 seperti kisah Nabi Ibrahim dan mukjizatnya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Lalu yang kedua, kisah kesolehan orang-orang yang belum diketahui status kenabiannya agar diteladani, dan kisah tokoh-tokoh durjana masa lalu agar dijauhi dan tidak diikuti. Contoh kisahnya yaitu seperti kisah Luqman dan diceritakan dalam Quran Surat Luqman ayat 12-13. Selanjutnya, nomor 3, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, contohnya seperti kisah tentang kekalahan umat Islam pada Perang Uhud. Ini diceritakan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 165. Selanjutnya, pembagian Qososul Quran ditinjau dari segi pelaku. Yang pertama, kisah tentang manusia, yaitu kisah yang pelakunya adalah manusia. Seperti yang menceritakan tentang para nabi, para rasul, kisah Ali Imran, kisah Sayyidina Maryam, bahkan kisah Fir'aun dan kisah Qarun. Nah, ini contoh Quran Surat Al-Qasas ayat 38, yaitu Al-Quran menceritakan kedurhakaan Fir'aun dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nomor 2, kisah tentang malaikat, yaitu kisah yang pelakunya malaikat. Seperti di Quran Surat Hud ayat 69-70 yang mengisahkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dengan menjelma sebagai seorang tamu. Itu diceritakan dalam Quran Surat Hud ya teman-teman. Selanjutnya, nomor 3, kisah yang digambarkan oleh jin. Nah, seperti kisah jin Ifrit yang disebutkan dalam Quran Surat An-Naml ayat 39-40. Selanjutnya, pelakunya yaitu binatang. Yang keempat adalah binatang, yaitu kisah yang pelakunya adalah binatang. Contohnya di Quran Surat An-Naml ayat 18-19 yang menceritakan tentang burung yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, selanjutnya, pembagian Qososul Quran ditinjau dari segi panjang pendeknya. Maksud segi panjang dan pendeknya itu kisahnya ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kisah panjang. Nah, contohnya kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf itu hampir seluruh ayatnya menceritakan tentang kehidupan Nabi Yusuf mulai dari kanak-kanak sampai dewasa.
Nah, yang kedua, kisah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yaitu dia di tengah-tengah. Contohnya seperti kisah Maryam dalam Quran surat Maryam dan kisah Ashabul Kahfi dalam Quran surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah dan Toha. Dan yang ketiga adalah kisah pendek. Kisah pendek ini kisah yang diceritakan dalam jumlah yang tidak lebih dari 10 ayat. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Lut dalam Quran surat Al-A'raf. Selanjutnya, pembagian khusus Quran yang terakhir yaitu ditinjau dari jenisnya. Yaitu jenisnya yang pertama kisah tentang sejarah, kisah tentang para nabi rasul. Lalu yang kedua, kisah tentang perumpamaan. Kisah tentang perumpamaan yang merupakan metode Al-Quran untuk memperjelas makna. Seperti Allah mengungkapkan seseorang yang berlindung selain kepadanya. Ini diceritakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Nah, selanjutnya kita dapat mengambil faidah qasasul Quran. Yang pertama, dapat memahami metode dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul dalam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Nabi Muhammad SAW atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Dan yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, kenangan atas mereka serta mengabadikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya. Dan yang nomor 5, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah, dalil atau dasar pemikiran dan menentangnya. Nah, itu selanjutnya ada hikmah dari qasasul Quran sendiri, yaitu menjelaskan ketinggian mutu sastra balaghah Al-Quran. Terbukti bisa mengungkapkan kisah sampai beberapa kali, tetapi dalam ungkapan yang berlainan, sehingga tidak membosankan, bahkan mengasyikkan pendengarnya. Terus yang kedua, membuktikan ketinggian mukjizat Al-Quran, yakni bisa menjelaskan satu makna atau satu kisah dalam berbagai bentuk kalimat yang bermacam-macam. Selanjutnya, untuk lebih memperhatikan kepada pentingnya kisah-kisah Al-Quran, sehingga perlu disebutkan dengan berulang-ulang sampai beberapa kali agar dapat lebih meresap, terpatri dalam hati sanubari. Dan yang terakhir, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap pengulangan penyebutan kisah Al-Quran, sehingga menunjukkan banyaknya tujuan penyebutan kisah sebanyak pengulangannya. Jadi emang kisah dalam Al-Quran ini sengaja Al-Quran ulang-ulang terus agar para pendengarnya tuh nempel dan meresap ke hati sanubari, tetapi dengan cara yang tidak membosankan, seperti kayak diselipkan balaghah, makanya para pendengar tidak bosan gitu. Selanjutnya ada karakteristik kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran disampaikan dengan gaya bahasa yang indah dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh para pembacanya dari semua kalangan. Yang kedua, materi kisah dalam Al-Quran bersifat universal, sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, jadi tidak gaptek. Nah, yang ketiga, kebenarannya dapat dibuktikan secara filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Itu sudah tidak diragukan lagi ya. Dan yang keempat, banyak kisah yang disampaikan melalui dialog yang dinamis dan rasional, sehingga dapat merangsang imajinasi pembaca. Nah, selanjutnya ada tujuan dari mempelajari kisah Al-Quran. Yang pertama, penegasan wahyu ilahi. Yang kedua, pembelajaran bagi manusia. Yang ketiga, penguatan jiwa nabi. Dan keempat, pendidikan akhlak. Dan itu yang bisa saya bacakan dari materi qasasul Quran. Lalu saya akan memberikan penilaian pada presentasi kelompok 3 yang sudah presentasi di minggu lalu. Kelompok 3 itu presentasinya sudah sangat amat bagus dan sudah kompak dan cukup memuaskan gitu kepada kita pendengarnya, karena mereka menjelaskannya dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Jadi orang juga yang mendengarnya bisa dapat mudah dipahami gitu. Dan karena
materi khusus ukuran ini sangat menyenangkan dan seru, dan itu membuat para audiensnya juga tertarik untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi pokoknya kelompok 3 mantap. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.